yang menjelang sore, Bapak Ibu. Baik, kita sekarang memasuki pembelajaran agenda 3 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Saya persilakan kepada Ibu yang ditugaskan untuk membawakan laporan serta memimpin doa sebelum agenda pembelajaran dimulai. Silakan Ibu. Siap. Untuk peserta, siap gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Poso tahun 2022, Angkatan 42, kelompok 4. Jumlah peserta 9 orang, hadir 8 orang, siap mengikuti pembelajaran. Yang saya terima, laksanakan, awali dengan doa. Laksanakan. Memulai pembelajaran kita di sore hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat di tempat, gerak. Angkatan 42 ya ini ya. Ya Pak, kelompok 4 Pak. Ya. Oke. Oke, saya cek di kolabjarnya ini ya. Di kolabjarnya adik-adik ya. Memang belum ada yang upload nanti setelah ini ya, setelah jam sesi kedua ini. Ini ya, penugasan individu kelompok belum. Ya, kalau ada yang masuk, ada ini jumlah peserta yang memasukkan gitu ya. Ini belum, memang kesepakatannya kemarin kita nggak usah diupload dulu, kita presentasi saja dulu baru kita upload gitu kalau ada perbaikan-perbaikan. Karena seharusnya besok ya, besok pagi, karena ini mengawali jadwal yang semestinya. Oke, baiklah ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, pada sore hari ini kita akan ya melihat ya penugasan-penugasan baik kelompok maupun individu. Di penugasan kelompok kita mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk menganalisis gitu ya sebuah tema atau topik tentang hambatan dan tantangan dan hambatan sistem merit. Ya, kita diminta untuk hunting-hunting di internet tentang topik-topik tentang sistem merit. Itu kita selalu diajak untuk menganalisis individu dengan memuat rancangan aktualisasi kita keterkaitan dengan manajemen dan SMART, di mana manajemen terkait dengan kode etik dan SMART ASN terkait dengan 8 poin SMART. Ya, untuk itu kami persilakan
Untuk yang pertama penugasan kelompok, ya membawa alur pikir kita ke sebuah analisis. Silakan kelompok 1 dulu, siapa yang mewakili untuk mempresentasikan tema yang diangkat oleh kelompok terkait dengan hambatan dan tantangan sistem merit. Silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Ini kelompok 1-nya Pak Hendra, Bu Ikra, Bu Yuli, Bu Novianti. Ya, kelompok 2, Bu Dwi, Bu Krisnayati, Bu Nilu, Bu Supaima, dan Bu Susanti. Ya, siapa yang mau duluan? Silakan. Kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Ayo, cepat. Supaya nggak terlalu sore kita. Supaya nggak kemagriban gitu. Mau ditunjuk saja. Iya Pak, baiknya ditunjuk saja Pak Dek. Oke. Izin Pak. Ya, silakan Ibu Novianti mewakili kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Semua punya nggak anunya hasil penugasan kelompoknya? Bapak, mohon maaf saya baru mau memindahkan ke laptop filenya karena tadi terakhir ada perubahan lagi yang terbaru Pak. Saya baru mau pindahkan. Soalnya dari tadi saya coba WA webnya, WhatsApp webnya tidak connect Pak. Jadi saya baru mau pindahkan dulu Pak dari HP. Bentar Pak. Ya. Bentar Pak. Kemudian yang kedua. Yang kedua siapa? Ibu Supaima ya, yang kedua. Izin Pak, sama masalahnya Pak, saya baru mau pindahkan ke laptop Pak, file tugas yang kelompok. Yang sudah ready yang mana? Mbak kasih siapa? saya waktu. Yang sudah ready yang siapa? Mohon izin Pak, yang kelompok 2 nanti saya yang presentasikan Pak. Iya, Bu Kris? Iya, yang kelompok 2 Pak. Sudah ready? Iya. Ya, sudah Bu Kris duluan. Kelompok 1 juga yang sudah ready saja, nggak usah Ibu Novi. Supaya cepat. Ya, share screen Pak. Iya, silakan. Oke, silakan. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan yang pertama Pak, pengertian merit system. Dalam Undang-Undang 2000, dalam Undang-Undang Kasih kecil ininya, layarnya. Terlalu besar. Tunggu Pak. Terus dikurangi lagi nih, ya sudah. Kekecilan. Ya, sudah. Silakan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Identifikasi masalah, kami di sini ada 2 masalah, Pak. Yang pertama, kami dari tim melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih sebanyak 28 orang saksi yang diduga mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Ada terdapat 6 orang yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Ungkap Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, M. Muklis dalam keterangan resminya kepada media di kantor Gubernur Sulteng. Muklis yang juga sebagai Wakil Ketua Investigasi enggan menyebutkan nama para pejabat tersebut. Ia hanya memastikan bahwa ke-6 orang tersebut diantaranya 2 orang pejabat dari eselon 2, 2 orang dari eselon 3, dan 2 orang dari eselon 4. Kami orang eselon untuk 2 orang jelasnya. Tim investigasi merekomendasikan sanksi untuk 6 orang yang terbukti tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Ada 4 sanksi berat, 1 orang sanksi sedang, dan 1 orang sanksi ringan. Sanksi berat berupa penurunan jabatan dan non-job. Sanksi sedang diberlakukan sanksi potongan tunjangan kerja, dan sanksi ringan berupa teguran tertulis, paparnya. Yang kasus yang kedua, Pak, durasi waktu kerja ASN di Lembata jadi temuan BPK masuk kantor telat. Aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Lembata rupanya jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Hal ini terungkap saat rapat Komisi 1 DPRD Lembata dengan Badan Kepegawaian Daerah BKD di kantor DPRD Lembata, Selasa 7 Juni 2022. Kepala BKD Kabupaten Lembata, Said Kopong, mengatakan selama ini jam kerja ASN dimulai pukul 8.00 sampai 15.30 WITA atau dengan durasi waktu 7,5 jam. Seharusnya durasi waktunya 8,5 jam dengan jam kerja 07.30 sampai 4.00. Itu berarti selama ini ASN di Lembata masuk kantor telat dan pulangnya lebih awal dari waktu dinas yang seharusnya. Said Kopong berujar informasi ini dia dapat dari bagian organisasi dan tata kerja Setda Lembata. Oleh karena itu, Pemda Lembata sedang mengodok peraturan Bupati Lembata waktu kerja ASN di Lembata agar waktu dan durasi kerja tidak jadi temuan BPK lagi. Said menyebut 2 sebab para ASN masuk kantor telat dan pulang lebih awal. Pada pagi hari, banyak pegawai yang masih mengantar anak mereka ke sekolah. Sebab lainnya juga tidak ada tambahan makanan bagi para ASN sehingga durasi kerja di kantor berkurang. Dari kasus jual beli jabatan di daerah-daerah, Pak, ada 3 penyebab masalahnya. Yang pertama, kurangnya pengawasan karena aparat pengawasan intern pemerintah karena takut dengan kepala daerah. Yang kedua, intervensi politik dalam birokrasi. Dan yang ketiga, minimnya laporan atas dugaan praktik jual beli jabatan. Kami mengangkat juga 3 solusi. Yang pertama, menerapkan yang baik sesuai dengan sistem merit yang baik. Yang kedua, melakukan seleksi jabatan pembinaan SDM dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan dengan kejujuran. Dan yang ketiga, menindak tegas dengan memberi sanksi yang tepat pada tersangka jual beli jabatan. Yang kedua, dari isu durasi waktu kerja ASN di Lembata jadi temuan BPK masuk kantor telat pulang lebih awal, ada 3 juga penyebab masalahnya. Yang pertama, tidak diterapkannya profesionalisme ASN sesuai jabatan dan kompetensi masing-masing. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang jabatan. Dan yang ketiga, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami juga mempunyai 3 solusi. Yang pertama,
melakukan uji kelayakan dalam penempatan jabatan sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga, harus melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, coba naik ke atas. Terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Kris. Yang ini tadi yang solusi, identifikasi, kemudian oke ini. Ya, isunya kasus jual beli jabatan di daerah. Ya, kasus pertama tadi ya kasus berat, kasus ringan ya tidak dijelaskan secara detail ya. Ya, yang diinformasinya seperti itu ya, Chris ya. Ya, kemudian yang jelas ini kasus jual beli ini yang pertama penyebabnya kurangnya pengawasan, intervensi politik, birokrasi minimnya lah. Ya, jadi melihat gitu ya, kelompok 2 ini melihat ya, melihat karena ini berita ya, kemudian menganalisis jual beli. Setelah menganalisis ada penyebabnya dan solusinya apa yang ditawarkan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, melakukan seleksi jabatan ini salah satu upaya yang sudah dilakukan sih sebetulnya oleh pemerintah kita ya dengan asesmen ini ya. Tapi di balik itu ya masih ada ya campur tangan gitu ya. Belum murni gitu. Menindak tegas dengan memberi sanksi yang berat dan pada tersangka jual beli jabatan. Oke, dari inti keduanya yang pertama masalah ASN di Sulawesi Tengah yang pelanggaran berat dan ringan adalah salah satu wujud merit system sebetulnya ya. Tindakan ini yang menindak tegas dengan memberi sanksi ini adalah salah satu upaya yang dilakukan di Sulawesi Tengah. Kemudian yang untuk kedua ini ya malah belum gitu ya sampai terjadi jual beli ini karena ini semuanya. Oke. Terima kasih kelompok 2 yang telah berupaya memberikan penyajian tentang merit system. Makasih dan kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Mohon izin Pak memaparkan untuk kelompok. Iya, silakan. Jadi di sini Pak, kami kelompok 1 mengambil sebuah kasus yang belum lama terjadi, yaitu kasus kecurangan pada saat perekrutmen CPNS tahun 2021 Pak, yang tahun kemarin. Ya. Jadi di sini kami mengambil kasus tersebut sebagai contoh kasus dalam pelaksanaan sistem merit. Hambatan dan masalahnya dalam pelaksanaan sistem merit. Kemudian sebelum masuk ke deskripsi kasusnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan sistem merit. Sistem merit sendiri adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan wajar. Jadi di sini tidak dibedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Jadi semua warga negara Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Gitu. Kemudian deskripsi kasusnya, Pak. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri melalui Satgas Anti KKN CPNS berhasil membongkar kecurangan yang terjadi saat seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Kecurangan tersebut terjadi di Lampung dan Sulawesi menggunakan teknologi canggih. Seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 sejatinya sudah dilakukan secara terbuka berbasis komputer assist test atau CAT. Seleksi tersebar di seluruh wilayah tanah air pada masa pandemi COVID-19.
Terbongkarnya kecurangan yang terjadi pada seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini tak lepas dari kinerja berbagai pihak. Terdapat 30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, adapun 9 orang oknum PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Buol, staf BKN Regional Makassar, staf Badan Kepegawaian Daerah, BKD Provinsi Sulawesi Barat, staf BKPSDM Kota Palopo, kemudian ada Kepala BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara, staf Teknologi Informasi, BKPSDM Kabupaten Kolaka Utara, kemudian ada juga staf BKPSDM Kabupaten Luwu, Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Nrekang, dan staf BKKBN Kabupaten Nrekang. Kemudian untuk hambatan dan penyebab masalahnya, Pak, yang pertama, adanya peluang atau lokasi ujian yang memiliki sistem pengamanan yang masih lemah, sehingga oknum tersebut memasukkan aplikasi remote access ke komputer peserta calon aparatur sipil negara beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian CPNS dilakukan. Kemudian langsung saya jelaskan, Pak, untuk strategi penyelesaian masalahnya. Untuk hambatan atau penyebab masalah yang pertama, penguatan SOP pengamanan PC di lokasi chat, kemudian pemilihan titik lokasi chat yang diperketat kriterianya, kemudian yang ketiga, pembekalan teknis dan pengamanan IT secara komprehensif kepada petugas, yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi serta melakukan pendampingan terhadap kementerian atau lembaga terkait, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian hambatan yang kedua, sistem yang ada masih belum terlalu transparan dalam sisi rekrutmen, karena penilaian dibuka secara terbatas. Penyelesaiannya, Pak, dibutuhkan sistem yang transparan dalam perekrutan calon aparatur sipil negara agar masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Dalam hal ini dalam perekrutan calon aparatur sipil negara. Kemudian masalah yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan rekrutmen ASN baik kepada ASN yang terlibat langsung maupun kepada calon ASN. Strategi penyelesaian masalahnya, perlu dibentuk tim yang bertugas khusus untuk mengatasi terlaksananya perekrutan calon aparatur sipil negara. Tim tersebut dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian. Diharapkan ke depannya baik ASN yang terlibat dalam perekrutan maupun calon ASN dapat menjadi pejabat publik yang menerapkan nilai akuntabilitas dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masalah yang keempat, adanya masyarakat yang menganggap bahwa bekerja sebagai ASN adalah yang dan hingga akhir tua, sehingga para calon peserta melakukan segala cara untuk dapat lulus pada seleksi penerimaan PNS, CPNS. Di sini strategi penyelesaian masalahnya ada dua. Yang pertama, melakukan sosialisasi melalui media sosial ataupun media elektronik kepada masyarakat bahwa menjadi ASN bukan hanya perihal masa tua yang terjamin, tetapi lebih fokus terhadap pengabdian kepada bangsa dan negara melalui jabatan di bidang birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam perekrutan calon aparatur sipil negara agar masyarakat berpikir dua kali untuk terlibat dalam kecurangan dalam bentuk apapun. Sekian, Pak, yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Ibu Novi mewakili kelompok 1. Ya. Jadi kelompok 1 mengidentifikasi, ya mendeskripsikan ya tentang ini kurang deskripsinya ya kecurangan di dalam rekrutmen CPNS dalam hal ini chat ya apa yang menyebabkan itu semua dilanjutkan di slide 3 ya. Ada penyeluangan, kemudian sistem yang belum transparan, ya nggak tahu ya pinternya ini orang-orang nge-hack ini ya, nge-hack sistem ini. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan dan adanya pandangan masyarakat yang membawa adalah pekerjaan yang layak dan jamin hingga akhir, ya, hingga sampai meninggal ya, dapat pensiun soalnya. Oke,
Nah, ini adalah salah satu upaya yang dipotret kelompok 2 gitu ya. Bagaimana strateginya supaya tidak terjadi lagi, perlu dibentuknya tim, melakukan sosialisasi, memberikan efek jerah, itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini pemerintah daerah. Karena kita sebagai staf hanya membuat konsep-konsep gitu ya, pengusulan dengan merit system ini yang terjadi seperti ini sarannya, rekomendasi untuk pemerintah. Oke, terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan penugasan kelompoknya dengan 4 item hambatan dan strategi yang dilakukan. Oke, makasih, di stop. Oke, nah, kelompok sudah selesai, kita lanjut ke penugasan individu Bapak Ibu ya, di mana penugasannya adalah keterkaitan antara judul kegiatan-kegiatan terkait dengan manajemen dan smart ASN. Oke, yang pertama kami silakan Pak Hendra untuk membuka penugasannya. Iya Pak, mohon izin Pak, mau screenshot. Iya. Belum pulang. Silakan Pak Indra, sudah ada di PowerPoint yang di layar. Pak Indranya kemana? Pak Indranya nggak ada ya? Oh, ada. Oke, silakan Pak Indra. Mute dulu Pak Indra suaranya. Suaranya Pak Indra. Iya Pak, ya Pak. Oke. Ya Pak, saya Ya, langsung saja silakan. Pak. Kemarin sama dengan judul yang kemarin Pak, penerapan berbasis digital dalam pencatatan dan pelaporan stok farmasi di Puskesmas Gintu Pak. Pada saat ini pencatatan pelaporan stok perbekalan farmasi masih dilakukan dengan secara manual sehingga ada meningkatkan kelalaian pencatatan stok masuk dan keluar. Langsung saja ke kegiatannya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama untuk kegiatan persiapan awal, pertama untuk tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala puskesmas dan kepala ruangan atau apoteker. Yang kedua membagikan jadwal pengamprahan obat dari tiap unit pelayanan dan membuat logbook amprahan untuk unit gudang dan unit pelayanan, Pak. Untuk manajemen ASN-nya itu menerapkan aspek profesional dan nasionalisme sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan publik di puskesmas. Untuk smart ASN-nya mengedepankan pelayanan publik berwawasan global dan berbasis IT untuk menciptakan pelayanan yang prima. Untuk kegiatan yang kedua, pelaksanaan kegiatan atau langsung masuk ke analisis. Yang pertama mengadakan stop of name
secara periodik dan berkala di unit pelayanan, mengecek kesesuaian jumlah obat pada kartu stok, dan yang kedua membuat kartu stok elektronik. Yang berhubungan dengan manajemen ASN, yang pertama menganalisis dan menyusun hasil stok opname dan hasilnya dimasukkan ke software agar hasilnya bisa lebih baik. Untuk Smart ASN-nya menganalisis dan menyusun hasil stok opname menggunakan software untuk mempermudah proses analisisnya. Kegiatan berikutnya evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatannya melakukan evaluasi dengan mengumpulkan informasi data dari hasil stok opname tadi. Dan yang kedua melaporkan hasil laporan kepada pimpinan atau kepala ruangan dan langsung ke kepala puskesmas. Untuk manajemen ASN-nya melaporkan hasil kegiatan secara jujur dan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Untuk Smart ASN-nya laporan disusun sudah menggunakan teknologi digital. Ya, sekian Pak. Oke, terima kasih ke Pak Hendra ya. Coba di kegiatan pertama persiapan awal, ya pelaksanaan kegiatan, melakukan konsultasi, membagikan jadwal, membuat logbook, mengadakan stok opname, kemudian membuat kartu stok elektronik. Oke, kan di rancangan aktualisasi itu kegiatannya minimal 4 ya. Ya, minimal Pak, ya. lebih dari 3 atau boleh dikatakan 4 gitu ya. Dengan setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Itu layaknya seperti itu, sehingga ini juga kan digital, jadi sebelum pelaksanaan ada yang namanya persiapan mendesain ya, didesain seperti apa itu arsipnya ya, pengarsipannya seperti apa, didesain dulu ya. Iya Pak. Ya, dari referensi mendesain dulu, baru membuat ya sistemnya gitu. Walaupun ini pakai apa? Google Drive atau apa? Iya Pak, rencana Google Drive. Google Drive ya. Seperti apa menu-menu yang akan di-input gitu ya. Iya Pak. Jadi kegiatan 2, di kegiatan 3 baru pelaksanaan. Baru input datanya ya. Kalau kegiatan kedua persiapannya Pak terkait dengan desain Google Drive-nya seperti apa. Ada manual book-nya, ada video tutorialnya gitu ya. Ya sehingga aktualisasinya kita makin lengkap. Manajemen ASN dan Smart ASN sudah masuk ya, menetapkan aspek profesionalisme, Smart-nya mengedepankan pelayanan publik berwawasan global. Kemudian ini menganalisis hasil stok opname, manajemen, menganalisis hasil stok opname menggunakan software, itu adalah IT-nya. Ya, itu saja Pak Indra ya kegiatannya. Iya Pak. Ditambahkan di desainnya. Iya Pak, nanti saya tambahkan. Ya, menu-menunya, room-roomnya, ya kemudian mengumpulkan datanya. Nah, setelah itu pelaksanaannya tinggal input. Oke, cukup Pak Indra. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Berikutnya Ibu Susanti. Mohon izin Pak. Iya, silakan.
Kenapa? Maaf Pak, lagi loading laptopnya. Ya, atau yang teman yang lainnya saja, ya. Ibu Supaima nanti dipersiapkan memang. Ibu Susanti di Zoom dari mana? Ya Pak, Di Zoom di mana? di Poso Pak. Di Poso. Iya Pak. Izin Pak. Iya. Lambat loadingnya, Kang. Teman-teman ini di Poso semua ya? Iya Pak. Hmm, Boleh saya mulai Pak? silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak. Saya ingin tugas individu saya tentang pengelolaan ASN terkait Smart ASN. Isu yang saya angkat masih sama seperti kemarin, kurang optimalnya perawatan luka pada pasien diabetes mellitus. Pertama-tama saya mau definisikan dulu apa itu diabetes mellitus atau yang biasa dikenal di masyarakat dengan DM. DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronik dengan multi-ekologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah pada seseorang. Disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Insufiensi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau efisiensi produk insulin oleh sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya tubuh terhadap insulin. Sedangkan ulkus diabetikum atau luka DM adalah lesi non-traumatik atau bisa juga karena traumatik pada sebagian atau seluruh lapisan pada kulit pasien tersebut. Faktor-faktor pendukung keberhasilan perawatan luka diabetikum diantaranya adalah teknik perawatan yang tepat, berkesinambungan, diet yang tepat bagi penderita DM, dan juga teraturnya minum obat bagi pasien dapat berguna untuk menstabilkan gula darah pasien. Masuk ke rancangan kegiatannya, Pak. Yang pertama, konsultasi kepada atasan terkait rencana aktualisasinya. Yang pertama itu menyiapkan bahan konsultasi, kemudian mengatur jadwal konsultasi, dan melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas sekaligus mentor saya. Pengelolaan ASN-nya di bagian manajemen ASN, saya menyiapkan bahan konsultasi secara lengkap dulu dan cermat agar proses konsultasi berjalan dengan lancar. Sedangkan pada bagian Smart ASN-nya, menyiapkan materi konsultasi menggunakan media laptop. Dalam mengatur jadwal konsultasi dengan mentor, saya harus menggunakan bahasa yang sopan sesuai etika profesi saya. Sedangkan di bagian Smart ASN-nya, menggunakan teknologi digital smartphone sebagai alat komunikasi dengan mentor. Kemudian, dalam melakukan komunikasi dengan mentor sekaligus kepala puskesmas tempat saya bekerja, konsultasi dilakukan dengan etika profesi dan sopan santun. Dan dalam menjabarkan judul saya ini, saya menggunakan media laptop. Kemudian tahapan yang kedua, persiapan awal. Pertama-tama saya harus berkoordinasi dengan kepala ruangan UGD, tempat
dilakukannya perawatan luka DM itu, Pak. Juga melakukan koordinasi dengan teman sejawat yang bertugas di dinas pagi, karena hanya di dinas pagi pasien DM itu dirawat, Pak. Persiapan awal dilakukan dengan menjamin semua ASN bekerja sesuai dengan kompetensinya, termasuk perawat. Kemudian di Smart ASN-nya perlu komunikasi yang baik antar sama perawat agar tujuannya tercapai. Angka ketiga, penyuluhan. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas, saya ke pasiennya lagi dengan mengedukasi pasien untuk teratur minum obat, menerapkan diet yang tepat untuk pasien diabetes mellitus. Pengelolaan ASN-nya memberikan penyuluhan diet yang baik untuk pasien diabetes mellitus agar teratur untuk minum obatnya. Itu masuk kategori profesional. Sedangkan Smart ASN-nya menerapkan keramah tamahan pada saat penyuluhan dilakukan. Selain penyuluhan, tahapan yang berikutnya melakukan kegiatan. Yang pertama, sharing dengan teman-teman sejawat tentang teknik perawatan luka. Selain itu, mendemonstrasikan bagaimana cara atau teknik perawatan luka tersebut. Di manajemen ASN, saling bertukar pendapat dan pengalaman tentang perawatan luka diabetes mellitus itu masuk di etika profesi dan memaparkan pengalaman kerja dan pelatihan perawatan luka DM dengan ramah berjiwa hospitality. Pada mendemonstrasikan teknik perawatan luka, saya akan memaparkan langkah-langkah teknik perawatan luka diabetes mellitus. Itu masuk di profesionalisme. Dan Smart ASN-nya mendemonstrasikan teknik perawatan luka DM dengan menggunakan media video. Kemudian tahapan yang terakhir, evaluasi. Di tahapan evaluasi ini saya akan memantau perkembangan luka pasien. Di manajemen ASN, saya akan membandingkan luka DM sebelum diterapkannya teknik perawatan luka DM dengan sesudah diterapkannya teknik perawatan luka DM. Di Smart ASN-nya membandingkan perkembangan atau progres luka dari hari ke hari dengan membandingkan foto satu dan foto berikutnya. Pada saat evaluasi akhir, membandingkan kondisi awal luka dengan kondisi luka terbaru, dan di Smart ASN-nya merawat luka diabetes mellitus bisa menjadi peluang bagi perawat untuk menerapkan praktek mandiri perawat di rumah masing-masing. Terima kasih, Pak. Pemaparan saya cukup sekian. Oke, terima kasih. Mulai dari kegiatan pertama, Bu. Oke. Ya, konsultasi. Dari sisi manajemennya, menyiapkan bahan, lengkap cermat, konsultasi dengan hormat, konsultasi. Smartnya, menyiapkan materi konsultasi menggunakan media laptop, menggunakan teknologi digital smartphone, dengan menggunakan media video dan laptop. Oke. Yang kedua, ya, ini kayaknya Bu kalau, oke. Kalau yang pertama tadi kan konsultasi, ini persiapan melakukan koordinasi dengan kepala ruang UGD sebagai tempat perawatan. Oh, jadi sampelnya ini di puskesmas ini persiapan ya kegiatan penanganan untuk ini ya diabetes mellitus ini ya. Ya, pelaksanaannya persiapannya gitu ya. Iya, Pak, untuk tahap persiapan awalnya saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala ruangan UGD karena proses dilakukannya perawatan luka itu di UGD, Pak. Terus menyiapkan bahannya di mana? Menyiapkan bahan. Ya, Pak, nanti saya tambahkan, Pak. Ya. Jadi setelah konsultasi dengan mentor, ya menyiapkan mungkin di persiapan awal ini ya, menyiapkan bahan dulu, kemudian koordinasi, melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Jadi 3 ini menyiapkan bahan. Nah, setelah ini koordinasi semua, Ibu sharing dulu dengan teman. Ya, habis sharing baru kegiatan. Jadi yang ketiga jadi 4.
Kegiatan 4 jadi 3 dibalik. Sharing dulu dengan teman-teman, sudah sepaham, teman-teman juga tahu bagaimana penanganannya pengobatan luka DM, kemudian baru penyuluhan. Ketika ibu penyuluhan, ada teman-temannya ibu yang ikut membantu. Ya, tidak harus ibu sendiri. Teman-teman, narasumber, senior kita di penyuluhan itu terlibat semuanya. Lebih enak. Karena ibu sudah sharing ke teman-teman tentang apa yang akan dilakukan dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhannya di puskesmas ini ya, tergantung pasien yang datang ya. Ya, Pak. Ya. Jadi semacam edukasi nih, misalnya hari ini 2 orang, besok 1 orang gitu ya, tergantung pasiennya. Tidak tidak untuk umum, tidak ke posyandu misalnya. Tidak. Khusus untuk pasien. Ya. Khusus pasien ya. Ya, karena spesifik ini penanganannya ya, pengobatan luka untuk DM. Ya, kecuali informasi yang umum tentang DM itu boleh di posyandunya ya. Ya, Pak. Tapi ini karena perawatan, Luka DM. tidak ada kayak kunjungan rumah gitu. Salah satu kegiatannya tidak ada. Kan DM itu ada juga yang males balik. Bagi pasien-pasien yang malas kontrol itu, ibu sampel 1 atau 2 orang didatangi. Oh iya, Pak. Ya, untuk menambah kegiatannya supaya lebih lengkap. Jadi 10, misalnya ada 10 pasien DM yang aktif 5, yang aktif berobat. Ya, kalau yang luka mungkin nggak sampai 10 ya, taruhlah 5 orang, yang aktif hanya 2 orang. Maka yang lainnya sebisanya dikunjungi, kunjungan perawatan. Oke, kalau untuk Smart ASN dan manajemen ASN, kemarin sudah saya singgung menggunakan panduan kode etik boleh, panduan POAK boleh, dan panduan fungsi dan peran ASN boleh untuk manajemen. Untuk Smart ASN lebih cenderung ke 8 poin ASN. Cuman ada tadi yang agak kurang disambungkan gitu ya. Perlunya komunikasi yang baik antar selama perawat akan tujuannya tercapai. Dalam hal apa gitu ya? Komunikasi menggunakan apa gitu ya? Tentunya teknologi informasi. Kemudian yang ketiganya ada tadi yang agak smartnya. Kegiatan 3, menerapkan keramah tamahan dalam penyuluhan. Ini mungkin di Smart ASN-nya dalam penyuluhan menggunakan video. Ya, contoh-contoh tentang bagaimana perawatan luka dari pasien DM. Ya, misalnya begitu, nanti diluruskan ini. Harus ada unsur-unsur IT-nya, bahasanya itu ada unsur IT-nya. Kerja dan pelatihan perawatan luka dan dengan Rama Buja Hospitality. Oke, nanti pokoknya disambungkan dengan bahasa-bahasa IT. Ya, oke, cukup Bu Supaima. Terima kasih banyak. Ya, silakan di stop. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke Ibu Ikra. Mohon izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, Pak, judul saya agak berbeda dengan yang kemarin. Hasil dari konsul dengan mentor semalam,
Judul saya diganti dengan kurangnya pemahaman pasien ISPA untuk menggunakan masker di lingkungan Puskesmas Lawangan. Deskripsi singkat, penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit saluran pernapasan atau yang sering disebut ISPA. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi orang yang sehat, dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang sakit, atau untuk mengendalikan sumber, dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kesadaran penggunaan masker bagi pasien ISPA di Puskesmas Lawangan masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan ada beberapa pasien yang datang berobat tidak menggunakan masker. Ada yang menggunakan masker hanya karena takut tidak dilayani oleh dokter, dan setelah dilayani maskernya dilepas. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya pemakaian masker di lingkungan puskesmas. Berdasarkan isu tersebut, saya menyusun rencana aktualisasi berupa komunikasi, informasi, dan edukasi penggunaan masker kepada pasien ISPA di Puskesmas Lawangan. Saya lanjut ke kegiatan dan tahapan kegiatannya, Pak. Di sini ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Pertama, persiapan konsul. Di tahapan kegiatan persiapan konsul ini ada menyiapkan bahan konsul, mengatur jadwal pertemuan dengan mentor, melakukan pertemuan dengan mentor, membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan, kemudian meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan, mendokumentasikan hasil konsultasi dengan mentor. Manajemen ASN, pertama bekerja dengan profesional, menyiapkan bahan konsul dengan cermat dan dapat dipahami. Kemudian mengatur jadwal konsul dengan penuh hormat dan sopan santun. Melakukan pertemuan secara efisien agar tidak mengganggu kegiatan mentor. Kemudian melakukan konsul kepada mentor dengan ramah dan sopan santun. Kemudian berpikir positif dan ikhlas menerima semua saran dari mentor. Itu masuk dalam manajemen ASN. Untuk Smart ASN-nya menguasai IT, menyiapkan bahan konsul dengan menggunakan laptop, kontrak waktu dengan mentor menggunakan media handphone dan WhatsApp, kemudian mendokumentasikan hasil konsulan. Kegiatan kedua, persiapan awal, melakukan koordinasi dengan PJ program ISPA, melakukan koordinasi dengan dokter penanggung jawab ruangan poliinfeksi dan perawat yang bertugas di poliinfeksi. Manajemen ASN-nya, persiapan awal dilakukan dengan menjamin setiap ASN bekerja dengan profesional. Untuk Smart ASN-nya, networking, yaitu membangun hubungan yang baik agar mendapat dukungan dari PJ program, dokter, dan perawat yang bertugas di ruang poliinfeksi untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk kegiatan ketiga, membuat bahan penyuluhan penyusunan sarana komunikasi informasi edukasi penggunaan masker. Tahapan kegiatannya mengumpulkan materi dan bahan untuk penyusunan KIE. Kemudian yang kedua, persiapan alat dan bahan untuk membuat konten edukasi berupa leaflet, banner, dan video tentang penggunaan masker. Manajemen ASN-nya membuat konten tersebut sesuai dengan kewajiban untuk melaksanakan pengabdian masyarakat sehingga diharapkan menjadi ASN yang profesional. Untuk Smart ASN, menguasai teknologi informasi dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan menggunakan media internet, membuat konten video dengan menggunakan laptop, kemudian berwawasan global. Kegiatan keempat, melaksanakan penyuluhan. Tahapan kegiatannya menyiapkan tempat dan sarana untuk kegiatan penyuluhan, kontrak waktu dengan pasien, dan menjelaskan tujuan dan menentukan tentang apa itu penyakit ISPA dan cara penularannya. Kemudian melakukan melalui leaflet dan banner, menayangkan video penggunaan masker, memperagakan secara langsung cara menggunakan masker yang baik dan benar pada pasien. Kemudian yang terakhir, membagikan masker gratis. Untuk manajemen ASN-nya, melaksanakan tahapan kegiatan dengan cermat dan disiplin, inovatif dalam mengoptimalkan komunikasi informasi dan edukasi penggunaan masker, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan.
Untuk Smart ASN berjiwa hospitality, yaitu memberikan edukasi dengan sabar dan sepenuh hati. Kemudian menguasai IT, yaitu memberikan edukasi dengan menggunakan video tentang cara penggunaan masker. Kegiatan yang terakhir melakukan evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan di kegiatan yang terakhir, pertama menyusun hasil laporan kegiatan, mendokumentasikan hasil laporan kegiatan, melaporkan hasil kegiatan pada mentor, kemudian yang terakhir terpasangnya banner pada pintu masuk puskesmas. Manajemen ASN-nya untuk kegiatan yang terakhir sebagai salah satu bentuk perbaikan terhadap kinerja ASN adalah dengan melakukan evaluasi upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketiga, bersifat untuk Smart ASN-nya dokumentasi, yaitu mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan dengan menggunakan media laptop dan handphone. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Sorry. Ya, oke. Ya, yang pertama sudah oke. Ya, Pak, mohon maaf agak berisik. Ya, yang kedua. Iya, Pak. Yang kedua. Yang ketiga tadi yang membagikan. Enggak, yang lanjut kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua boleh menggunakan kata persiapan awal, boleh koordinasi, boleh. Persiapan awal boleh, atau koordinasi dengan stakeholder, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, yang keempat kayaknya. Coba ketiga. Yang ketiga ini, Pak. Nah, membuat bahan penyuluhan. Yang keempat tadi, membagikan masker gratis. Apakah yang ini, yang keempat, membagikan masker gratis itu? Membagikan masker gratis, Pak. Ya, jadi ya ini yang terakhir. Kegiatan 4, tahapan yang terakhir membagikan masker gratis. Apakah puskesmas memfasilitasi itu bagi penyakit ISPA? Perlu dipertimbangkan ini ya. Iya, perlu dipertimbangkan. Ya, boleh ditiadakan ya. Nanti membebani Ibu Ikra nanti. Gimana rencananya gimana? Karena harga masker sekarang, Pak, sebenarnya sudah tidak mahal, cuman kurang dari perhatian pasiennya saja itu, Pak, untuk pakai masker, membeli masker. Ya, sampel, beli 3 dos gitu, selama aktualisasi. Saya harap, Pak, dengan saya bagikan. Iya, boleh juga sih 3 dos begitu ya, selama aktualisasi kan aksinya 2 mingguan itu, 2 minggu terakhir ya. Kan khusus pasien ISPA, tidak semua pasien. Kalau semua pasien cepat habis. Kalau ISPA masih terjangkau mungkin ya. Ya. Selama persediaan masih ada, no? Sama dengan door prize itu. Membagikan masker gratis selama persediaan masih ada. Oke, nanti dipertimbangkan lah ya. Terus evaluasi, yang dievaluasi apanya? Dievaluasi, tahapan evaluasinya. Yang mau dievaluasi apanya nanti di lapangan? Yang mau dievaluasi nanti kan diharapkan ini, untuk pasien-pasien ISPA jika datang berobat ke puskesmas sudah memakai masker. Ya, jadi nanti sebelum aktualisasi Ibu Ikra hitung dari 10 pasien berapa yang pakai masker, pasien ISPA itu. Ya. Kemudian itu dia akan, tapi minggu depannya pasiennya beda lagi. Bagaimana? Mungkin evaluasinya tingkat pemahamannya saja. Itu pengamatan boleh, pengamatan.
Tapi misalnya saya minggu ini ke puskesmas, saya ISPA nih, tapi minggu depan belum tentu saya ke puskesmas. Padahal Bu Ikra hanya 2 minggu ini aksinya. Ya. Jadi mungkin tingkat pengetahuannya saja, bagaimana dia mengetahui ISPA dan bagaimana manfaat penggunaan masker untuk ISPA. Mungkin bikin kuesioner Bu Ikra, ditambahkan. Iya. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Saya tidak Oh, kedengaran Pak. putus-putus. Yang lain Bapak Ibu suara saya putus-putus. Jelas, Pak. Aman, jelas Pak. Oh, Aman, oke. Pak. Jelas Pak. Jelas Pak Ali. Oke, Jelas, Pak. berarti di Bu Ikranya Mohon yang maaf bermasalah Pak, ya. mungkin jaringan di tempat saya. Iya, saya biasa begitu. Kemarin saya yang bermasalah. Zoom kemarin ujian rancangan, saya yang bermasalah. Kenapa? Orang semua diam ini gambarnya, padahal saya yang bermasalah. Ya, oke. Mungkin tingkat pengetahuannya saja Bu Ikra yang diukur hasilnya itu. Iya Pak, baik Pak. Evaluasinya. Mungkin Oh, iya. kuesioner sederhana. Nah, bagaimana pengetahuannya dengan ISPA, bagaimana kemanfaatannya masker. Ya, nggak usah banyak-banyak, 5-10 item pertanyaan, ya tidak, tahu tidak tahu, setuju tidak setuju, gitu saja. Kalau itu tadi yang menggunakan masker, soalnya belum tentu balik dia pasiennya. Tapi boleh juga diamati, tetap diamati ya. Mungkin dari dari informasi dari mulut ke mulut itu, yang lain jadi dengar, bisa juga berkurang, bisa jadi. Jadi 2 pengamatannya, yang satu soal kuesioner, tingkat pengetahuan ISPA dan penggunaan masker, kemudian yang kedua pengamatan di lapangan dalam bentuk checklist ya, berapa orang. Oh, presentasinya mungkin bisa jadi meningkat juga karena ada informasi. Ya. Oke, untuk sementara cukup Bu Ikra. Iya Pak. Ya, maaf Pak, tidak kedengaran suaranya Pak. Ditutup, di stop ininya. Di stop PowerPoint-nya. Ada itu stop share itu. Oh ya, oke Pak, ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke. Oke, berikutnya Ibu Nilu ya, Bu Nilu. Baik Pak, izin Pak. Baik Pak, ini video saya masih sama seperti yang kemarin, Ya. yaitu rendahnya penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Tangkura. Ini deskripsi singkatnya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, yang selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, yaitu fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh potensi bahaya di tempat kerja. Perlindungan keselamatan pekerja melalui upaya teknis pengamatan tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD merupakan tahap akhir dari metode pengendalian kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
Besarnya manfaat dari penggunaan alat pelindung diri atau APD ini pada saat bekerja tidak menjamin semua staf akan memakainya. Karena ternyata masih banyak juga staf yang tidak menggunakannya. Faktor-faktor pendukung keberhasilan penggunaan alat pelindung diri adalah kesadaran diri sendiri sebagai tenaga kesehatan untuk melindungi diri sendiri serta melindungi anggota keluarga dari penularan penyakit. Ini adalah tahap-tahap kegiatan yang akan rencana saya lakukan. Yang pertama, konsultasi kepada atasan terkait rencana aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, mengatur jadwal konsultasi dengan mentor, kemudian melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas sekaligus mentor. Manajemen ASN mempersiapkan bahan yang akan dikonsultasikan secara cermat. Kemudian Smart ASN-nya menyiapkan bahan konsultasi menggunakan teknologi digital yaitu laptop, mengatur jadwal sebaik mungkin dengan mentor secara sopan, kemudian menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi. Konsultasi dilakukan dengan menggunakan kode etik seorang ASN. Menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi juga. Nah, yang kedua ini tahap kegiatan persiapan awal, melakukan koordinasi dengan tim PPI terkait SOP, pemakaian APD, dan data penggunaan APD. Kemudian koordinasi dengan setiap kepala ruangan poli. Manajemen ASN-nya, persiapan awal dilaksanakan dengan menjamin setiap ASN bekerja sesuai dengan kompetensi profesi yang dipegangnya. Smart ASN menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi di lingkungan kerja. Nomor 3 ini melakukan persiapan sharing. Di tahapan ini saya menyiapkan materi media informasi tentang APD berupa video dan melakukan konsultasi dengan mentor. Manajemen ASN-nya persiapan dilakukan dengan sebaik mungkin agar pelaksanaan dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian Smart ASN menggunakan teknologi digital sebagai sarana media informasi. Menerapkan nilai kode etik ASN dalam berkonsultasi dengan atasan. Smart ASN, teknologi digital sebagai sarana komunikasi yang digunakan. Kegiatan 4, memberikan sharing. Pada tahapan ini, saya menayangkan video dan melakukan checklist pemakaian APD. Manajemen ASN melaksanakan tugas tanggung jawab hingga selesai. Kemudian Smart ASN memberikan layanan menggunakan teknologi digital melalui video. Akhir dari kegiatan yaitu nanti evaluasi dan laporan. Tahapan kegiatannya menyusun laporan hasil kegiatan, menganalisis hasil checklist staff, dan melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan. Manajemen ASN melakukan analisis terhadap hasil cek dan membuat laporan dengan menunjukkan integritas. Smart ASN penyusunan laporan dilakukan dengan menggunakan software. Kemudian melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Smart ASN-nya menggunakan teknologi digital sebagai alat komunikasi. Bapak, sekian. Oke. Kalau Ibu Nilu ini bedanya dengan Ibu Ikra tadi, kalau Ibu Nilu bisa menggunakan checklist. Ya, karena nakes yang dimonitoring, ya kan nakes tiap hari ada. Dia datang lagi gitu ya. Ya, sehingga lebih kena pakai checklist untuk evaluasinya. Sebelum SOP-nya itu disosialisasikan, di-sharingkan, jadi nanti kalau Ibu sharing tentang penggunaan APD, kepala puskesmas lah yang memberikan, jangan Ibu Nilu. Ya. Karena bagaimanapun Ibu Nilu masih baru. Nanti senior-senior bilang Pak Totoai ini.
Ya, katanya orang Makassar itu Pak Toto ini anak-anak Mbak beli penyuluhan sama kita orang yang sudah senior, yang sudah makan garam. Jadi minta kekuatan dari kepala puskesmas ya untuk memberikan sosialisasi. Ibu Nilu pendampingnya, penyelenggaranya. Jadi Bapak Ibu yang namanya aktualisasi tidak harus kita yang melakukan. Misalnya Bapak Ibu di ada bimbingan saya dari BKD, BKPSDM. Dia ngambil SKP. Ya, SKP kan berubah jadi 6 bulanan. Saya bilang, aduh Pak, saya nggak terlalu bisa dengan SKP, bisa nggak? Ya bisa aja. Carilah narasumber yang pintar di BKD itu. Tapi kita belajar juga, kalau ditanya orang tahu. Tapi yang memberikan penyuluhan, yang ini, yang senior kita yang pintar buat SKP. Kita mendampingi, kalau ada orang tanya kita tahu. Tapi di dalam pertemuan resmi, pimpinan kita atau orang-orang yang berkompeten. Ya, tidak masalah. Tidak mengurangi nilainya kita. Oke. Kemudian lanjut ke 2. Yang kegiatan 2 sama dengan Bu Ikra tadi ya, boleh judulnya koordinasi. Kemudian yang ketiga kegiatannya melakukan persiapan, ya, menyiapkan bahan dan segala sesuatunya, penyuluhan dan evaluasi. Udah. Oke, cukup tadi yang saya evaluasinya. Oh iya Pak. Oke, terima kasih ya, sudah layak ya, sudah layak ujian semua sudah. Lanjut Ibu Yuli. Ya, izin share screen Pak. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk rancangan aktualisasi saya, Pak, berbeda dengan yang kemarin, Pak. Iya. Ini kalau yang sekarang rancangan aktualisasi saya mengenai kurangnya pemahaman mengenai pemilahan limbah B3 di ruangan UGD Puskesmas Sulewana. Apa B3? Limbah B3 yang bagaimana? Seperti bekas-bekas jarum suntik, Pak, plastik, bekas infus, yang medis, handphone, iya, yang medis pokoknya. Oke. Ya, saya lanjut, Pak. Iya. Mungkin langsung ke ini, Pak. Iya. Ya, untuk kegiatannya, yang pertama yaitu konsultasi kepada mentor terkait rencana aktualisasi. Tahapan kegiatannya yaitu ada menyiapkan rancangan aktualisasi, 2 mengatur jadwal konsultasi dengan Kepala Puskesmas Sulewana selaku mentor, 3 melakukan konsultasi kepada Kepala Puskesmas Sulewana selaku mentor terkait rancangan aktualisasi. Untuk manajemen ASN-nya yaitu 1 menyiapkan rancangan aktualisasi secara cermat dan disiplin, 2 mengatur jadwal konsultasi dengan mentor dengan penuh rasa hormat dan sopan, 3 konsultasi dilakukan sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN secara sopan, profesional, dan berintegritas tinggi agar konsultasi berjalan dengan baik dan lancar. Untuk smart ASN-nya, untuk menyiapkan rancangan aktualisasi menggunakan teknologi digital yaitu laptop, 2 melakukan konsultasi mengenai jadwal konsultasi menggunakan teknologi digital, 3 melakukan konsultasi menggunakan teknologi digital. Untuk persiapan awalnya yaitu melakukan koordinasi kepada kepala ruangan UGD dan tenaga kesehatan yang bertugas di UGD terkait kegiatan yang akan dilakukan.
Untuk manajemen ASN-nya, yaitu koordinasi dilakukan sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN secara sopan, profesional, dan berintegritas tinggi, agar koordinasi berjalan dengan baik dan lancar. Untuk Smart ASN-nya yaitu menggunakan teknologi digital juga. Ketiga, persiapan. Yang pertama, 1. Menyiapkan media berupa poster dan kuesioner pretest dan posttest. Untuk manajemen ASN-nya yaitu persiapan dilakukan dengan cermat dan disiplin agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Untuk Smart ASN-nya menyiapkan media berupa poster dan kuesioner menggunakan teknologi digital. Untuk persiapan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai media yang akan dilakukan. Untuk manajemen ASN-nya yaitu konsultasi dilakukan sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN secara sopan, profesional, dan berintegritas tinggi agar konsultasi berjalan dengan baik dan lancar. Smart ASN-nya yaitu melakukan konsultasi menggunakan teknologi digital. Untuk kegiatan keempat yaitu pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan pembagian kuesioner pretest. Kedua, pemasangan media poster di ruangan UGD. Ketiga, melakukan edukasi mengenai pemilahan limbah B3 dengan baik. 4, melakukan pembagian kuesioner posttest. Untuk manajemen ASN-nya yaitu pemberian kuesioner pretest dan posttest dengan penyampaian edukasi dilakukan sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN secara sopan, profesional, berintegritas tinggi tanpa adanya tekanan, serta memberikan edukasi secara benar agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Pembuatan media poster dan kuesioner pretest dan posttest menggunakan teknologi digital. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Yang pertama yaitu menganalisis hasil pretest dan posttest. Untuk manajemen ASN-nya yaitu menganalisis hasil pretest dan posttest dengan cermat sehingga didapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk Smart ASN-nya yaitu menganalisis hasil pretest dan posttest dengan menggunakan aplikasi software untuk memperoleh hasil yang benar dan mempermudah proses analisis. Kedua, menyusun laporan hasil kegiatan. Manajemen ASN-nya yaitu menyusun laporan hasil kegiatan dengan cermat dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Smart ASN-nya yaitu laporan disusun dengan menggunakan teknologi digital. Ketiga, melaporkan kepada pimpinan. Manajemen ASN-nya yaitu melakukan hasil kegiatan secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Smart ASN-nya yaitu pelaporan dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Terima kasih, Pak. Itu yang dapat saya paparkan, Pak. Mohon izin, Pak, suaranya tidak ada, Pak. Sorry. Ya. Oke. Coba dikasih naik ke atas. Yang deskripsinya tadi. Jadi untuk deskripsi untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi deskripsi ini sebetulnya yang lebih dominan yang harus dituangkan untuk semuanya, bukan hanya untuk Ibu Yuli ya. Adalah setelah Bapak Ibu memberikan pengertian tentang substansinya satu alinea, di alinea kedua itu adalah data. Ya. Kenapa saya ambil ini? Nah, berdasarkan pengamatan di lapangan gitu ya. Maka ya yang saya amati belum ada pemilahan sampah medis dalam hal ini limbah B3 ya, terlihat masih dicampur antara sampah ini dengan ini ya. Berdasar itu maka gitu mungkin ada di sini, saya belum membaca dengan baik, tapi sepintas dari beberapa penayangan teman-teman belum tajam permasalahannya ditulis di sini. Ya padahal itu sangat perlu ditaruh di latar belakang Bapak Ibu. Ya. Berdasarkan pengamatan tadi sebelumnya
nakes itu hanya berapa persen, dipersenkan hanya 20% yang menggunakan APD. Ya itu pun sepotong-sepotong, nggak full. Gitu ya. Dari pasien yang saya amati dari ISPA, dalam satu pengamatan saya itu entah per hari kah, atau per minggu kah, atau per bulan, silakan. Dalam satu hari itu yang memakai masker hanya 1-2. Padahal pasiennya 10 gitu, berarti hanya 20%. Itu data, ya data untuk semuanya. Nah misalnya yang digitalisasi memang yang saya lihat manual berserakan, kalau cari data lama, tercecer, bahkan hilang, itu juga ditonjolkan, ditekankan di latar belakang. Salah satu poin yang wajib adalah data pengamatan saat ini dan yang diharapkan seperti apa sehingga semua kegiatan-kegiatan ini ada evaluasi dari A menuju B, yaitu untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatannya Ibu Yuli sama dengan yang sebelumnya, ini sama dengan Ibu siapa tadi sebelum Yuli tadi. Sebelum-sebelumnya nanti menggunakan kata-kata yang variatif, ya, jangan kata-kata yang sama. Ya, perencanaan, persiapan awal, penerapan, evaluasi. Bahasanya jangan bahasa yang sama, bahasa substansi, edukasi tentang APD, ya, edukasi tentang limbah medis. Jadi disebutkan substansinya itu limbah medisnya, sehingga tidak nampak sama antara satu dengan yang lain. Ya, mendesain limbah medis gitu ya, atau sharing atau edukasi atau sosialisasi atau penyuluhan itu lebih variatif antara teman satu dengan yang lainnya. Ya ini perbaikan untuk di rancangannya nanti. Ya. Jadi ya untuk semuanya ini bisa di stop Bu Yuli. Ya. Jadi begitu, lebih variatif, lebih ditajamkan substansinya, ya. Sehingga orang biar membaca dari tengah tahu ini bahwa APD, oh ini APD gitu ya. Oh ini TB. Jadi kata-kata itu selalu nampak di setiap kegiatan-kegiatan di judulnya. Jangan kata-kata yang serangkai. Mungkin satu lagi ya dari teman kita, untuk Bu Kris dan Bu Novi nggak usah ya, karena tadi sudah presentasi di awal. Ya, saya silakan Ibu Yuli ya, silakan. Ya, hampir sama lah nanti masukan untuk teman-teman, masukan juga untuk Bu Novi dan Bu Kris sama. Ya. Ibu Susanti tadi juga belum ya? Sudah? Mohon izin Pak, belum. Oh ya sudah, 3 berarti yang belum. Ya satu lagi baru istirahat kita. Sudah jam 5 lewat ya, 5. Belum jam 5 ya. Perasaanku tadi sudah jam 5 lewat. Semua selesai. Ibu Dwi Putri, silakan. Saya Pak, izin share screen Pak. Ya, siap. Yang dari Lawangan 2 ya di sini. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akan menjelaskan
secara singkat. Ya, silakan. Optimalisasi, judul yang saya angkat, optimalisasi edukasi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium di UPTD Puskesmas Lawanga. Deskripsi singkatnya, laboratorium adalah sarana kesehatan yang melakukan pengukuran, pengujian, dan penetapan terhadap bahan dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan atau masyarakat. Dalam pelayanan laboratorium perlu waktu. Suaranya kecil, bisa dibesarin volumenya? Iya, Pak. Ya. Dalam pelayanan laboratorium, sudah kedengaran, Pak? Sudah. Perlu waktu untuk melakukan prosedur pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari pasien atau sampel. Lamanya waktu pemeriksaan tergantung dari jenis parameter yang diminta oleh dokter dan tergantung pada peralatan yang digunakan. Dikarenakan belum tersedianya media dan kurangnya edukasi mengenai waktu tunggu pemeriksaan laboratorium, berakibat pada permintaan hasil pemeriksaan yang tidak disetujui waktu tunggu karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh pasien. Ini tahapan-tahapannya, Pak. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor, coach, serta kepala ruangan laboratorium. Manajemen ASN-nya itu melakukan kegiatan konsul, dilakukan agar dalam waktu pelaksanaan bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah selanjutnya. Smart ASN-nya dalam meminta dukungan dan persetujuan mentor diperlukan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dapat juga memanfaatkan teknologi sehingga berjalan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, melakukan koordinasi rancangan kegiatan kepada sesama petugas. Manajemen ASN-nya memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pihak lain. Smart ASN-nya profesionalisme, komunikasi yang baik agar tercapai tujuan. Yang ketiga, menyediakan media edukasi dalam bentuk poster dan leaflet berisi waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Manajemen ASN-nya tidak menyalahgunakan informasi demi keuntungan pribadi. Smart ASN-nya, implementasi Smart ASN dalam kegiatan tersebut dapat memanfaatkan media online dan teknologi untuk mencari materi edukasi bukan lagi secara konvensional, yaitu menguasai IT. Yang keempat, menyediakan kuesioner untuk evaluasi keberhasilan. Manajemen ASN-nya melakukan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Smart ASN-nya, nasionalisme. Yang kelima, memasang poster berisi waktu hasil pemeriksaan laboratorium. Manajemen ASN-nya tidak menyalahgunakan informasi demi keuntungan pribadi. Smart ASN-nya memanfaatkan media online dan teknologi untuk mencapai materi bukan lagi secara konvensional. Yang keenam, mensosialisasikan poster kepada pasien. Manajemen ASN-nya itu melakukan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Smart ASN-nya kemampuan berkomunikasi yang baik, yang baik dan dapat memanfaatkan teknologi sehingga berjalannya efektif dan efisien untuk mencapai keberhasilan yang maksud evaluasi keberhasilan. Manajemen ASN-nya melakukan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Smart ASN-nya nasionalisme. Mungkin itu saja, Pak. Mohon bimbingan dan koreksinya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Secara garis besar, ya persiapan, ya perencanaan, kemudian yang kedua itu mendesain bahan-bahan yang akan diedukasi. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak juga nggak apa-apa, karena ini hanya informasi waktu tunggu ketika orang membawa sampel A, waktu tunggunya sekian. Ya, kalau saya sih poster saja ya dengan video. Permasalahannya adalah banyaknya pasien juga mempengaruhi. Misalnya saya tulis di situ, kalau membawa sampel A waktunya 30 menit. Ternyata pasiennya banyak. Ya. Oh, jadi nanti dikomplain.
Katanya 30 menit, ini kok 2 jam. Padahal pasiennya banyak. Jadi nanti diberi pemahaman sama pasien juga ini dalam keadaan normal, dalam jumlah pasien sekian, ya batasannya itu. Ini masukan. Jadi misalnya waktu analisisnya laboratorium 30 menit untuk pasien berjumlah 10 orang. Tapi kalau pasiennya 30 orang, sekian menit gitu. Ada ya itu semacam poster lah ya. Ya, nggak usah banner, nggak apa-apa, nanti disederhanakan. Karena edukasi boleh, kemudian membuat leaflet, terus pasang juga poster di dindingnya, di dinding ruang tunggu, boleh juga. Ya, itu sih. Jadi evaluasinya apa gitu ya. Jadi evaluasinya apa nantinya? Yang menjadi evaluasi untuk edukasinya ya, pemahamannya orang terhadap waktu tunggu itu. Jadi kuesinernya itu sederhana saja berarti. Iya, Pak. Ya, sederhana. Tapi ya walaupun begitu bermanfaat juga untuk pasien supaya nggak komplain-komplain ya, supaya nggak protes. Ya ini kalau di Lawanga pasiennya banyak nggak? Tergantung Pak, kadang-kadang banyak, kadang-kadang tidak. Enggak rata-rata. Ya, biasa kurang lebih adalah tiap hari ada Pak. Iya, oke. Nanti apa ya? Tadi apa saja anunya? Apa medianya tadi apa saja? Poster dengan leaflet Pak. Poster, leaflet, oke. Ya, oke cukup sih. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sebentar saya akan buka contohnya ya. Siap. Ya ini salah satu contoh saja saya berikan ke adik-adik. Sudah mau pulang? Iya, ya. Makasih ya. Penempatan banyak macam-macam ya, menempatkan manajemen dan smart ASN itu sendiri. Jadi ada yang ditaruh di sini di bawahnya kolom 2 ini, misalnya persiapan pelaksanaan. Oke, ya. Ya ini yang saya maksud adik-adik ya.
Ya, pembuatan bahan edukasi leaflet pulpitis. Ada spesifiknya apa yang akan dilakukan ya. Gitu. Ini kekurangannya dia tidak menarasikan manajemen dan smart ASN, hanya ditaruh-taruh saja. Nah, kemudian penempatannya ya, ada beberapa yang saya lihat. Ada yang di sini, ada yang di atas ini. Sebelum keterkaitan antara tahapan kegiatan dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi misalnya melapor dengan mentor, langsung ini turun ke bawah. Tapi yang lazim, Bapak Ibu, yang lazim ditaruh di sini. Sebelum kegiatan kedua, ya, di sini dikasih garis, kemudian ditulis di sini terkait manajemen K, manajemen dan smart. Tapi dikasih garis bawah ya, ini di anu garis begini, garis spot slide ini. Terus adik-adik jelaskan. Kalau misalnya konsultasi smart tidak, cenderung manajemen ya manajemen ASN saja. Kalau konsultasi ya nggak harus selalu dengan smart misalnya. Kita tidak harus dua-dua, boleh salah satunya, boleh keduanya, boleh manajemen, boleh smart, boleh manajemen dan smart, tergantung dari bagaimana adik-adik menghubungkan, mengkoneksikan antara manajemen ASN dan smart ASN terkait dengan kegiatan dan judul. Gitu. Karena di seminar rancangan akan ditanyakan bagaimana keterkaitan judul Anda dengan manajemen dan smart. Ya, ini nanti juga dari dua, kan kegiatan dia ke kegiatan ketiga. Nah, ini dikasih garis, baru dituliskan di sini manajemen atau smart. Ya, oke. Edukasi melalui leaflet paper dan digital tentang pulpitis. Ini misalnya kan dia tulis edukasi leaflet paper dan digital tentang pulpitis kepada siapa? Sama anak-anak kah, sama nakes kah, sama pasien kah, itu harus jelas. Jadi adik-adik bahasanya jangan bahasa yang umum, tapi bahasa-bahasa yang spesifik. Oke? Ya, ini karena koreksi saya, jadi kalau bimbingan saya, ya mereka ngirim rancangan, kemudian saya feedback, saya kasih merah-merah begini. Terus saya kasih kembali lagi. Makanya di filenya namanya feedback. Ya, edukasi ke anak-anak bisa enggak ditambahkan ini, dia orang ini, perawat gigi, dia mau edukasi ke pasien gigi saja. Terus saya bilang, itu ada temanmu itu yang di poli anak itu, bisa nggak kamu kolaborasi di situ, bikin satu kegiatan. Nggak apa-apa kalau adik-adik mau kolaborasi, misalnya satu kantor ada 2 orang, 3 orang bisa berkolaborasi. Kegiatannya jadi satu, tapi laporannya masing-masing. Ya, kalau satu puskesmas 2 orang boleh berkolaborasi, saling nebeng di antara satu dengan yang lain. Kegiatanku kamu ikut, kegiatanmu saya ikut. Kalau pas satu, tapi di sini rata-rata satu-satu ya. Hanya yang di Lawangan tadi yang 2, yang lain puskesmasnya masing-masing. Oh, dengan kelas lain, mungkin kayak Taripa itu banyak sekali ya di Taripa. Ya, saling berkolaborasi di antara teman-teman CPNS di Puskesmas Taripa itu. Saya beberapa kali Zoom saya temukan Taripa. Banyak yang di sana. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak di sore hari ini.
Bapak Ibu menyempatkan waktunya walaupun belum jadwalnya, tapi Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk saya, ya, karena saya habis maghrib berangkat ke Morut, ya, sehingga saya mengawali pertemuan ini dan nggak sampai jam 6. Oke, makasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan semoga di pertemuan ini ada sesuatu yang bisa diambil, diadopsi untuk rancangan aktualisasi adik-adik semuanya. Ya, semakin ke belakang semakin membaik, karena dari agenda ke agenda tentu ada masukan-masukan yang lebih baik. Ya, begitu juga referensi dari teman, kakak kelas, dari Widya Iswara, ambillah yang baik. Ya, jangan menyalahkan. Kenapa Widya Iswara A begitu, Widya Iswara B begitu? Kok nggak sama? Tidak. Semua itu adalah pilihan, referensi. Tinggal kita yang ambil yang sesuai dengan stylenya kita, dengan modelnya kita. Ini yang saya suka, yang ini. Tulisan saja adik-adik ya, ada 3 tulisan yang teman. Pasti diambil yang senada dengan kita. Kok kayak sulit sih bahasanya dia, ini bukan bahasaku. Ini yang mirip-mirip dengan bahasaku itu. Begitu menulis itu. Kemampuan menulis ini juga coach nggak pernah maksa. Ya, kalau kita tahu teman-teman berat itu nggak dipaksa. Karena yang tahu substansinya adalah yang menulis, bukan orang lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman mampu gitu, nambahkan lagi bahkan ya, tambah ini supaya lebih ramai, lebih lengkap gitu ya. Tapi kalau teman-teman kelihatan berat, mau ditambahkan berat juga, kita nggak maksa untuk itu. Oke, makasih banyak, dan waktu saya kembalikan Pak Anugrah. Jadi Pak Anugrah ini di BPSDM di panggilan kesayangnya Pak Uga, ya, Mas Uga, ya, di padahal namanya Anugrah. Ya. Makasih banyak Pak Uga atas terima kasih banyak Pak Dek. Ya. Baik, demikian berakhir pula pertemuan kita kali ini pada sesi pembelajaran agenda 3 yang dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Saya persilakan kepada Ibu Yulianti Baruso untuk membacakan laporannya sekaligus memimpin doa. Silakan Bu. Maaf, izin saya bertugas, Pak. Oh iya. Maaf Bu, maaf. Ya, silakan Bu Supaima. Silakan Bu. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Poso tahun 2022 angkatan 42 kelompok 4 telah mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Laporan saya terima, istirahatkan, akhiri dengan doa. Terima kasih. Mengakhiri pembelajaran kita sore hari ini, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Setelah di tempat. Ya, makasih banyak semuanya, Pak Uga. Pak Dek. Iya, terima kasih Pak. Ya, selamat di agenda 4 ya. Sudah finishing itu, sudah dekat-dekat rancangan. Ya, makasih. Tanggal 1 Oktober. Oh ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya lihat Bapak Ibu tadi sangat antusias